Sudah masuk. Monggo Baik, dilanjut. terima kasih kepada Bapak Dean atas penjelasannya mengenai sistem pendaftaran dan pelaksanaan KN MIPA 2021. Baik Sobat Prestasi, itulah penjelasan dari kedua narasumber kita mengenai pelaksanaan dan teknis KN MIPA 2021 yang akan dilaksanakan nanti. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi dan di kolom Q&A saya sudah lihat sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Namun karena keterbatasan waktu yang ada, maka saya akan men-screening dan memilih beberapa pertanyaan yang sekiranya dapat membantu serta memberikan penjelasan lebih detail bagi calon peserta KN MIPA 2021 nanti. Baik, mari kita lihat. Pertanyaan yang pertama ini hampir berulang kali dari Ibu Susaneni Triani. Untuk link daftar akun operator apakah akan di-share? Mungkin ini pertanyaannya untuk Bapak Dean. Kepada Bapak Dean, dipersilakan. Baik, link untuk melakukan sharing nanti bisa dicek di puspresnas.kemdikbud.go.id. Nanti ada segmen untuk yang mengarahkan ke link pendaftaran. Jadi Bapak dan Ibu bisa melakukan cek and recheck mulai hari Senin. Jadi sekarang yang penting bisa dipersiapkan, masukkan dulu data mahasiswanya ke PDDikti. Ini yang penting, ini yang agak susah. Kemudian karena Bapak dan Ibu harus ngecek dulu ke sistem di internal PT masing-masing, kemudian nanti memastikan bahwa di PDDikti-nya ada. Kemudian nanti pastikan bisa membooking jadwal penanda tangan dari surat permohonan akun dan juga surat delegasi. Tapi yang paling pertama perlu diajukan adalah surat keterangan delegasi. Nah, nanti direncanakan kami akan melakukan deploy sistemnya itu mulai bisa diakses di hari Senin sehingga nanti bisa menemani saat-saat Lebaran. Tapi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Siti bahwa pendaftaran itu masih akan dimulai di akhir bulan Mei. Jadi masih ada waktu untuk persiapan. Jadi Bapak dan Ibu bisa lebih fokus dulu untuk menyebarkan informasi ini dan menjaring kontingen. Nanti link pasti akan kami berikan di puspresnas.kemdikbud.go.id. Mungkin itu, Mas Nur. Monggo dilanjut. Baik, terima kasih Bapak Dean atas jawaban dari pertanyaan tersebut. Semoga jawaban yang diberikan dapat memberikan informasi yang lebih jelas bagi Sobat Prestasi ya, teman-teman sekalian. Baik, langsung ke pertanyaan selanjutnya. Datang dari Ibu Saftia Ariski. Assalamualaikum, izin bertanya, apakah boleh hanya mengikuti salah satu bidang saja? Mungkin ini pertanyaan untuk Ibu Siti, kepada Ibu Siti dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Mas Nur, jadi ikut-ikut Mas Nur. Ya, tadi juga ada pertanyaan-pertanyaan saya lihat di Q&A terkait itu kan 5 katanya per universitas atau per bidang ya, sama dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu itu per bidangnya 3, maksimal 3 perwakilan setiap universitas ya. Tahun sekarang ditambah jadi 5 ya. Jadi nanti kalau misalnya satu universitas ingin mengikuti ke-4 bidang berarti ya 20 kontingennya terdiri dari 20 orang begitu ya. Nah, pertanyaan barusan hanya ikut satu bidang mangga, mau ikut satu bidang, yang tidak setengah bidang nggak ada ya. Ya, dan itu yang 5 itu maksimal, artinya kalau mau mengirimkan 2, misalnya karena ada yang terbaiknya yang layak 2 dikirimkan, ya silahkan. Jangan memaksakan diri, harus memenuhi 5 per bidang misalnya ya. Padahal mungkin tidak layak untuk dikirimkan. Itu ya, terima kasih Mas Nur. Baik, terima kasih Bu Siti atas jawaban dari pertanyaan tersebut. Semoga jawaban yang diberikan dapat memberikan informasi yang lebih jelas ya Bu. Pertanyaan selanjutnya, di sini ada pertanyaan dari Surya Fatma. Mohon izin bertanya, mahasiswa pada semester berapa yang boleh ikut lomba dan apakah bila di-share materi yang akan dilombakan nanti? Terima kasih. Mungkin maksudnya
semester berapa yang boleh ikut, kemudian apakah materi-materi yang dikeluarkan akan di-share seperti itu mungkin ya Bu. Ya, Baiklah, mungkin ini pertanyaan untuk Ibu Siti. Kepada Bu baik. Siti dipersilakan. Ya, nanti para sobat prestasi panduannya dibaca ya. Juklaknya dibaca, itu semua ada di sana. Nah, terkait dengan mahasiswa itu boleh maksimalnya semester 8 ya, yang boleh ikut. Nah, ini hati-hati untuk yang semester 8, mohon juga para pimpinan khususnya yang terkait dengan kemahasiswaan, karena sekarang ini sudah memasuki semester 8 sebenarnya ya. Nah, nanti kalau misalkan ikut tes wilayah dan lolos, itu dipastikan bahwa di tingkat nasionalnya belum lulus ya. Artinya belum lulus, silahkan apakah lulusnya itu biasanya sih wisuda ya, belum di wisuda lah begitu ya. Mohon ini menjadi perhatian gitu. Apabila nanti ada mahasiswa-mahasiswa yang berpartisipasi pas di semester 8 begitu. Oke, Begitu. baik. Terima kasih Ibu atas jawaban dari pertanyaan tersebut. Semoga jawaban yang diberikan dapat memberikan informasi yang lebih jelas ya. Untuk Sobat Prestasi, jangan lupa untuk mengunduh buku panduan KN MIPA 2021 di laman Puspresnas, nanti dibaca lebih lanjut. Oh ya, mohon maaf tambahan, Mas Nur. Ya. Mohon dipastikan mahasiswa yang mendaftar itu harus terdaftar di LLDikti, karena ini nanti kalau tidak oleh Mas Dean akan dieliminasi, tidak boleh ikut ya. Jadi dipastikan bahwa terdaftar di LLDikti karena itu akan jadi sumber data yang akan dipakai. Begitu ya, Pak Dean ya? Betul, Bu. Dikti mungkin PD Dikti kali maksudnya. Saya ngomong apa ya? LLDikti, PD Dikti, iya. PD Dikti, maaf. PD Dikti, ya, PDPT atau PD Dikti ya? PDPT. Jadi ketukar dengan LLDikti. Ada PDPT ya, atau tadi PD Dikti. Ya. Ada lagi, Mas Nur? Izin menambahkan Bu Siti, Mas Nur. Iya, mangga. Silakan Pak Samsu. Iya, jadi tadi ada yang bertanya semester berapa mahasiswa yang ikut. Tadi Bu Siti udah menjelaskan maksimal semester 8. Nah, yang minimalnya ya semester 1 boleh ikut. Mahasiswa semester 1 boleh ikut, tidak dilarang kalau mau ikut. Karena pernah ada pengalaman mahasiswa tahun pertama malahan dia dapat emas untuk bidang fisika. Jadi tidak tertutup kemungkinan mahasiswa semester 1 bisa mengikuti KN MIPA. Itu mungkin tambahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Syamsur Rosid atas tambahannya. Jadi teman-teman Sobat Prestasi diperhatikan kembali ya syarat untuk dapat mengikuti kompetisi KN MIPA 2021 ini. Baik, pertanyaan selanjutnya datang dari Anonymous. Pertanyaannya adalah, saya adalah maba ingin mengikuti kompetisi KN MIPA. Apabila belum memiliki KTM, bagaimana cara membuktikan bahwa saya adalah mahasiswa dari PT tersebut? Mungkin pertanyaan ini untuk Ibu Siti, kepada Bu Siti dipersilakan. KTM-nya belum diurus gara-gara COVID begitu? Mungkin begitu, Bu. Pakai ini ya. aja surat keterangan ya, Bu ya. Ya, nanti dengan itunya lah, dengan pimpinannya ya, kalau memang seperti itu. Tapi sebenarnya di LLDikti-nya mestinya sudah masuk ya? Di LLDikti, pada diktinya, Mas Dian? Pada diktinya sudah masuk. Mestinya sudah masuk. Sudah didaftarkan, ini udah semester 2, Bu. Harusnya iya, makanya. Nanti akan dikonfirmasi surat keterangan yang diberikan oleh perguruan tinggi dengan tadi data yang ada di PD Dikti, begitu ya. Siap. Baik, terima kasih Ibu Siti atas jawabannya. Itu jawabannya tadi cukup membantu ya teman-teman, asalkan terdata di PD Dikti, nanti dikonfirmasi kembali, insya Allah masih bisa mengikuti ajang kompetisi KN MIPA ini.
Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Anonymous juga. Mungkin ini untuk Bapak Dean. Bagaimana jika saat sedang lomba, mahasiswa kehilangan koneksi selama beberapa menit? Apakah akan dilanjutkan lagi login atau bagaimana? Baik, ini kejadiannya tahun lalu juga banyak ya, Bu ya. Apa namanya yang hilang koneksi beberapa menit kemudian gabung lagi, itu bisa. Di sistem kami mengakomodir untuk itu. Tapi memang tidak ada penambahan waktu karena apa namanya waktunya tetap berjalan sesuai dengan ketentuan. Jadi mohon dipastikan untuk apa namanya jam-jam lomba itu memiliki environment terbaik, koneksi terbaik, listrik juga terbaik gitu ya, sambil banyak berdoa mudah-mudahan tidak ada padam listrik atau putus jaringan. Jadi kami apa namanya bisa berkoordinasi dengan pihak PT juga untuk mendapatkan support bagi kontingennya masing-masing. Jadi tetap bisa login, tetap bisa melanjutkan lomba. Seperti itu Mas Nur, monggo dilanjut. Mungkin teknisnya nanti ya, pada saat technical Ya. meeting kita akan membicarakan hal seperti itu. Masih ada pertanyaan? Ini Mas Nur, monggo. Ini Iya, baik. namanya Mas Nur benar dari Jawa, kayaknya orang Bali dan Bali Padang deh, namanya Nur Sabani. Udah Nur berarti udah Nur. Aduh Ibu. Baik. Kita lanjutkan diskusinya ya Ibu ya. Ya, silakan. Mungkin itu jawabannya. Jadi persiapkan segala sesuatunya dengan baik dari segi koneksi, jaringan, ataupun kemampuan diri sendiri untuk mengikuti KN MIPA ini. Jangan sampai kita sudah mempersiapkan sebaik-baiknya, tapi ternyata sinyal dan jaringannya menjadi kendala. Jadi boleh banget untuk minta tolong ke perguruan tinggi negerinya untuk memfasilitasi selama proses KN MIPA berlangsung. Seperti itu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Anonymous kembali. Sebenarnya waktu ujian yang tertera di tabel ada yang 3 jam untuk fisika, kemudian 4 jam untuk matematika. Itu sebenarnya tiap materi diujikan selama 3 jam atau semua materi diberikan dan diujikan selama 3 jam tersebut. Terima kasih. Mungkin pertanyaan ini diberikan untuk Ibu Siti. Kepada Bu Siti dipersilakan. Ya, itu tabel yang diberikan pelaksanaan tes. Untuk yang matematik nanti silakan Pak Samsu membantu Bu Ati dan Pak Miftah. Kalau matematik itu 3 jam waktu yang diberikan itu untuk bidang yang disebutkan di sana. Misalnya dalam satu hari itu ada untuk yang tingkat wilayah itu kan ada 3 bidang, misalnya analisis real, kemudian struktur aljabar, dan kombinatorika. Berarti 3 bidang itu dalam satu set soal, ya. Ketiga bidang itu dibuatkan soalnya dalam satu set soal dan harus dikerjakan dalam waktu yang 3 jam. Gitu. Hanya memang nanti teknisnya yang saya sampaikan di technical meeting itu nanti ada cara mengerjakannya disampaikan, ya. Misalnya mengerjakan nomor 1 dulu, setelah itu diberi waktu dan seterusnya. Nah, kalau yang matematika itu kemarin tidak ada sekat waktu ya. Jadi pokoknya Anda dikasih waktu 3 jam, kerjakan, mau mengerjakan nomor yang mana dulu silahkan gitu ya. Hanya nanti diberi waktu untuk mengunggah jawaban ya, dan untuk mengunggahnya juga itu nanti diberi waktu juga. Seperti itu. Nah, ini tiap bidang ada spesifiknya. Mungkin saya minta Pak Samsu dulu, mangga, untuk fisika bagaimana? Ya, terima kasih Bu Siti. Jadi fisika itu waktunya seperti tertera di Juklak ya, yaitu 3 jam. 3 jam untuk hari pertama, 3 jam untuk hari kedua. Itu untuk waktu. Dan teknisnya nanti seperti Bu Siti sampaikan, insya Allah di technical meeting akan disampaikan lebih detail. Itu mungkin Bu Siti yang bisa disampaikan dari fisika. Sebentar kalau boleh, ini ada menjawab pertanyaan. Di sini ada pertanyaan apakah mahasiswa S1 profesi masih bisa mengikuti KN MIPA. Mahasiswa S1 profesi setahu kami itu berarti sudah lebih dari 8 semester. Ya, Bukan dia S1 maka lagi.
dia tidak memenuhi syarat karena maksimum mahasiswa S1 semester 8. Berarti mahasiswa S1 profesi tidak diperkenankan mengikuti KN MIPA. Sudah Ya, S1 terima kasih. plus ya? Ya, 1+ itu betul. 1 plus itu. Ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Siti dan Bapak Syamsur Rosyid atas pertanyaannya. Jadi untuk waktu tersebut secara keseluruhan dari sesi tersebut ya bukan untuk satu materi saja. Jadi diperhatikan kembali. Baik, kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya Bapak dan Ibu. Ini ada pertanyaan dari Dina Rahaditya dari UMSU. Izin bertanya, bagaimana sistem penilaiannya berjalan di KN MIPA? Mungkin ini pertanyaan untuk Ibu Siti. Kepada Ibu Siti dipersilakan. Sistem penilaian, kami nanti ada tim juri ya yang ditunjuk oleh Puspresnas untuk menilai ini. Biasanya satu bidang itu dikerjakan oleh 2 orang, ya, oleh 2 juri, dinilai oleh 2 juri per bidangnya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau yang lain-lainnya, scoring dan sebagainya mungkin tidak bisa diceritakan di sini. Tapi kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi karena kemarin pakai daring, kami juga melakukannya secara online, walaupun khusus untuk matematika karena soalnya adalah uraian ya, yang tidak bisa langsung kalau multiple choice itu bisa langsung sistem yang menilai. Asal memasukkan jawabannya A, B, C saja nanti udah scoringnya keluar gitu ya. Anda benar berapa, salah berapa. Nah kalau yang untuk uraian, penilaiannya masih manual ya. Jadi kita masih harus download dulu ya semua jawaban Anda begitu. Oleh karena itu nanti mohon untuk bidang yang pakai uraian betul ya menuliskannya dengan jelas, jangan sampai scan-nya kemudian tidak terbaca karena itu nanti akan kami periksa ya. Kemudian juga nanti ada Anda akan diminta untuk menempatkan ya mengunggah si jawaban-jawaban itu sesuai dengan tempatnya ya. Misalnya untuk nomor 1 ya harus ada slotnya nomor 1, nomor 2 ditempatkan di nomor 2, jangan sampai nomor 1 ada di nomor 3 karena itu kan beda yang menilai sehingga nanti saling tukar-tukaran akhirnya jurinya ya. Ini kenapa soal analisis real kok masuk di aljabar dan seterusnya. Jadi nanti mohon itu diperhatikan ya. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Siti atas jawabannya. Semoga memberikan informasi yang lebih jelas lagi terkait pertanyaan yang tadi ya. Baik, di sini pertanyaan selanjutnya saya gabungkan karena hampir mirip dari Fadliansyah dan Sugama Maskar. Apabila ada jurusan yang tidak serumpun, misalkan jurusan humaniora seperti bahasa Inggris, akuntansi, manajemen, geografi, bisa mengikuti KN MIPA atau tidak? Seperti itu pertanyaannya. Mungkin untuk Ibu Siti, kepada Ibu Siti dipersilakan. Sebenarnya di panduan itu disebutkan serumpun sih ya. Serumpun artinya ya, relevansi beginilah ukurannya. Di bahasa Inggris berapa SKS Anda untuk matematika ya mendapatkan mata kuliah matematika ya. Karena kalau Anda sebelumnya tidak terlalu, saya nggak tahu apakah ada yang akuntansi misalnya ya pernah olimpiade di sekolah menengah misalnya dapat juara ya sehingga minatnya berMIPA ini masih ada gitu ya. Ya itu nanti silahkan diikut aja seleksi gitu ya apakah lolos bertanding dengan teman-temannya yang memang di bidangnya begitu ya. Kalau Anda ingin mencoba untuk ya bisa bersaing atau tidak ya silahkan saja di level perguruan tingginya dulu ya. Kami tidak bisa mengatakan tidak boleh, tapi sebenarnya itu serumpun, harus serumpun. Nanti perguruan tingginya yang menentukan Anda ini masuk delegasi atau tidak, atau masuk kontingen atau tidak ya. Itu Mas Nur. Baik, terima kasih Bu Siti atas jawabannya. Semoga memberikan informasi yang lebih jelas untuk Sobat Prestasi semuanya. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari
Tahir, apakah kampus baru yang baru dibuka wajib diikut sertakan karena tahun ini baru proses penerimaan mahasiswa baru. Contohnya di kampus saya Unima. Nah, bagaimana itu Ibu? Kepada Ibu Siti dipersilakan. Wajib, kalau wajib sebenarnya ini tidak ada sih ya, tidak ada statement mengatakan setiap universitas wajib ikut. Paling yang mewajibkan nanti Pak Rektornya ya. Rektornya wajib ikut gitu, karena tadi Pak Rektornya ingin IKU-nya gitu ya ada gitu, atau paling tidak pesertanya dulu gitu. Jadi sebenarnya nanti bergantung kepada pimpinan perguruan tingginya ya, apakah Anda diwajibkan begitu untuk berpartisipasi, dan itu pun nanti tentunya harus tadi melalui seleksi itu tadi ya, di level perguruan tingginya lolos atau tidak begitu. Baik. Terima kasih Ibu Siti atas jawabannya. Semoga memberikan informasi yang lebih jelas terkait pertanyaan yang tadi dipertanyakan ya, Sobat Prestasi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini ada 2 pertanyaan yang mirip dari Dina Dia Saputri dan juga Revlin H. Pertanyaannya, bagaimana tipe soal dari setiap mata bidang seleksi di KNMIPA? Kepada Bu Siti dipersilakan. Ya, kalau yang tadi yang matematik tadi sudah sekilas saya sampaikan, ada isian singkat dan uraian ya untuk di tingkat wilayah. Mungkin kita fokus di tingkat wilayah dulu saja ya, nasionalnya nanti akan ada informasi lagi. Pak Rosid silakan. Ya, terima kasih. Fisika juga isian singkat uraian, tidak ada multiple choice. Oke. Biologi, kimia mungkin Pak Bu Ati, mangga. Bu Ati. Oke. Untuk bidang kimia, untuk seleksi di tingkat wilayah, kami telah sepakat dari Dewan Juri Kimia adalah multiple choice, sementara untuk di tingkat nasional itu adalah esai. Tentu materinya adalah mencakup ya kimia organik, kimia analitik, biokimia, kimia fisik, dan kimia anorganik. Terima kasih. Pak Miftah, mangga. Jadi untuk biologi, untuk tingkat wilayah, itu soalnya multiple choice. Materinya seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Siti, ya, pertama dan kedua, ketiga, tetapi komprehensif, gitu, ya. Jadi multiple choice untuk tingkat wilayah. Kira-kira. Baik, terima kasih kepada Ibu Siti dan juga Dewan Juri sekalian atas pertanyaannya. Jadi untuk Sobat Prestasi, diperhatikan kembali untuk tipe soal yang akan kalian hadapi nanti, karena ini berkaitan dengan mekanisme dan strategi kalian untuk mengisi soal. Jadi berhati-hati karena ini sifatnya online dan bergantung kepada jaringan, jadi coba dipersiapkan Suaranya dengan hilang. lebih baik. Baik, pertanyaan selanjutnya. Tes. Ada suaranya ada. Ada kok. Oh, baik, pertanyaan selanjutnya dari Sugama Maskar. Apakah kampus yang tahun lalu sudah pernah mengikuti dan sudah punya akun operator harus mengajukan akun operator lagi di tahun ini? Mungkin pertanyaan ini untuk Bapak Dean. Kepada Bapak Dean dipersilakan. Wah, tahun lalu sudah punya akun operator. Mari. Baik. Baru sekarang diterapkan. Jadi singkat cerita dibuatkan lagi aja surat permohonan akunnya, karena itu menjadi dasar bagi Pusprestas untuk memberikan mandat kepada operator bertindak mewakili kampus. Jadi diajukan lagi saja. Dan prosesnya cukup mudah, nanti diisi formulirnya. Boleh menggunakan tanda tangan digital bagi kampus-kampus yang sudah menerapkan tanda tangan digital. Yang penting nanti bisa diverifikasi. Kemudian nanti dikirimkan, nanti dicek secara visual oleh para rekan-rekan di Puspresnas, dan kemudian nanti diberikan status verifikasinya. Jika oke, maka nanti akunnya bisa digunakan untuk mendaftarkan kontingen. Nah, ini kontingennya satu operator itu bisa mendaftarkan 4 kontingen ya. Maksudnya untuk 4 lomba. Jadi enggak satu operator cukup satu gitu. Tapi kalau misalnya nanti mau dibuat lagi, saya yakin bisa
dihandle oleh bagian kemahasiswaannya untuk mendaftarkan seluruh mahasiswa yang mau ikut kompetisi KN MIPA. Jadi ini terbuka kewenangannya ada di direktorat yang membidangi kemahasiswaan karena nanti perlu ada surat delegasi. Jadi ada 2 yang perlu dibuat, yaitu pengajuan akun operator dan juga surat delegasi. Dan mohon diajukan lagi di tahun ini. Mungkin itu udah Nur Syahbani. Nah, sekarang jadi orang Padang ya. Baik, terima kasih Bapak Dian atas jawabannya. Sobat Prestasi, semoga jawaban tadi memberikan informasi yang lebih jelas ya terkait pertanyaannya. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu dari LL Dikti 1 Armiadi Asamat. Apakah alumni D3 yang melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 dapat mengikuti ajang KN MIPA ini, mengingat batas semester adalah semester 8. Mahasiswa lanjut jenjang tersebut dihitung semester berapa? Mungkin pertanyaan ini ditujukan kepada Ibu Siti. Kepada Bu Siti dipersilakan. Iya, status terakhirnya jelas dia mahasiswa S1 ya Pak ya. Jadi saya pikir itu bisa ikut, hanya memang penghitungannya kan biasanya ya tergantung universitasnya ya untuk menyetarakan atau mata kuliah yang sebelumnya begitu ya. Jadi pada prinsipnya kalau misalnya dia di jenjang S1-nya sudah masuk tingkat akhir, ya tingkat akhir semester 8 katakan ya masih bisa Pak, gitu. Baik, terima kasih Bu Siti atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut memberikan informasi yang lebih jelas untuk Sobat Prestasi. Baik, pertanyaan selanjutnya ini dari Suratno Ankes. Pak Dean, izin bertanya, saya dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Jika PT sudah memiliki akun operator untuk KBMI, apakah perlu mengajukan akun operator lagi untuk KN MIPA? Terima kasih. Kepada Bapak Dean dipersilakan. Baik, dari UM Palangkaraya, monggo diajukan lagi aja karena nanti itu 2 lomba yang berbeda, walaupun pengelolanya tetap sama ya, sama-sama Puspresnas, tapi pola administrasinya itu per lomba, jadi silakan diajukan kembali. Baik, terima kasih Pak Dean atas jawabannya. Baik, seluruh pertanyaan di kolom Q&A sudah terjawab semua oleh Dewan Juri. Bagi peserta yang masih ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand dan bertanya secara langsung kepada Dewan Juri kita pada hari ini. Mungkin sambil menunggu, tadi saya menambahkan yang penilaian ya, itu yang saya sebutkan bahwa setiap bidang 2 itu bukan per bidang matematika, kimia, biologi, dan fisika, tapi bidang di matematikanya. Misalnya matematika itu kan punya 5 sub bidang, analisis real, struktur aljabar, aljabar linier, kemudian analisis kompleks dan kombinatorik ya. Jadi masing-masing itu yang menangani 2-2. Artinya ada 10 juri untuk bidang matematika. Sama semuanya juga untuk bidang yang lainnya. Begitu ya. Terima kasih Bu Siti atas tambahan informasinya. Udah yang present. Baik, sudah ada peserta yang raise hand, yaitu Endang Larasati dari Unisla. Kepada Ibu Endang dipersilakan untuk menyalakan mikrofonnya dan bertanya langsung kepada Dewan Juri kami. Halo Ibu Endang. Baik, karena tidak ada respon dari Ibu Endang Larasati, kita ke peserta yang lain terlebih dahulu. Peserta selanjutnya yang raise hand yaitu Adam Maulana. Kepada Adam Maulana dipersilakan untuk menyalakan mikrofon dan bertanya langsung kepada Dewan Juri kita pada hari ini. Suara juga dengar mereka. Mereka nggak dengar suaranya ya.
Halo, ada Maulana? Oh, baik. Karena ada Apa? Maulana tidak ada Apa? respon, Hah? mungkin kepada Bapak Tahir Untuk siapa? dipersilakan untuk bertanya kepada Apa? Dewan Gue tadi kuzum ini. langsung. Tadi kuzum. Halo, Bapak Tahir. Ya, halo Pak. Iya, dipersilakan bertanya, Bapak. Nah, ini saya mau tanya, kan kita ini universitas baru. Mahasiswanya juga kan belum ada berpenerimaan tahun ini. Saya mau tanya untuk Mas Ramadan, apakah kita buat akun juga atau tidak? Oke, ini langsung saya jawab ya. Ya. Ketika kampus baru dan baru berdiri dan sudah punya mahasiswa, harusnya sudah bisa terdaftar di PD Dikti dan mahasiswanya juga sudah bisa dimasukkan ke PD Dikti. Nah, masalah mau membuat akun atau tidak, ini kami kembalikan lagi ke Unima, apakah memang mau mengikuti KN MIPA atau tidak. Jadi ini tergantung di kebijakan internal masing-masing. Sifatnya kompetisi ini terbuka bagi seluruh PT dan sudah dipastikan memang ini akan, jika yang menang ya berarti IQ-nya nambah ya Bu Siti ya. Jadi data untuk IKU-nya. Jadi kami kembalikan kepada kampus Bapak apakah mau mengikuti atau tidak, atau sekedar mau tahun ini mau wait and see dulu, misalnya mau melihat-lihat dulu, oh ternyata ada kompetisi seperti ini. Jadi bisa datang ke setiap sosialisasi yang dilaksanakan oleh Puspresnas karena lombanya banyak sekali, ada kompetisi jembatan, robot dan lain sebagainya. Jadi kami kembalikan ke kampus Bapak apakah mau ikut atau tidak. Seperti itu. Oke, baik. Baik, terima kasih kepada Pak Dean atas jawaban pertanyaan dari Pak Tahir. Jadi seperti itu ya Pak, informasi lebih lanjut terkait pertanyaannya. Semoga memberikan informasi yang lebih jelas. Baik, selanjutnya ada peserta yang raise hand kembali, yaitu Nazmudin. Kepada Nazmudin, dipersilakan untuk menyalakan mikrofonnya dan bertanya langsung kepada Dewan Juri kita pada hari ini. Halo Nazmudin, apa sudah bergabung bersama kami? Baik, karena tidak ada respon yang diberikan oleh Nazmudin, lanjut ke peserta selanjutnya yang raise hand, yaitu Muninggar SP. Kepada Muninggar SP dipersilakan untuk bertanya kepada Dewan Juri dan menyalakan mikrofonnya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Izin bertanya, apakah kompetisi ini hanya dikhususkan untuk S1? Dan jika iya, kenapa? Apakah nantinya diperuntukkan untuk mahasiswa D3 atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaan ini ditujukan untuk Bu Siti. Kepada Bu Siti dipersilakan. Boleh. Ya, untuk yang kami diskusikan dan tetapkan masih S1. Mungkin nanti ada liga khusus untuk D3 ya. Mudah-mudahan nanti didengar oleh Pak Asep. Tapi ini yang sekarang berjalan ini masih S1 begitu. Baik, terima kasih Bu Siti atas jawabannya. Semoga membantu dan juga memberikan informasi lebih lanjut untuk Muninggar SP terkait dengan pertanyaannya. Baik, kemudian ada peserta yang raise hand kembali, yaitu Nur Nailis Saadah. Kepada Nur Nailis Saadah dipersilakan untuk menyalakan mikrofon dan bertanya langsung kepada Dewan Juri. Enggak ada, Mbak. Halo, Nur Nailis, apakah telah bergabung bersama kami? Dipersilakan untuk Ya, apakah sudah terdengar? Terima kasih atas
Terima kasih atas kesempatannya. Begini karena misalnya ya kami dari kampus teknologi, nah ada mahasiswa dari teknik mesin yang mendaftar ke bidang biologi dan ternyata setelah hasil dari seleksi tersebut mahasiswa tersebut memiliki nilai yang cukup bagus seperti itu. Karena tadi sebenarnya sudah dijelaskan mengenai tentang harus yang serumpun begitu nggih, tapi belum dijelaskan detail dari serumpun, misalnya kalau biologi apakah serumpunnya misalnya pertanian, kemudian lingkungan dan sebagainya. Apakah misal setelah seleksi hasilnya tetap mahasiswa itu hasilnya bagus, apakah masih boleh diikutkan atau didaftarkan untuk mengikuti seleksi wilayah begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaan tersebut ditujukan kepada Ibu Siti. Kepada Ibu Siti dipersilakan. Ya, Bu, ini ada karakter dari bidang-bidang yang dilombakan. Misalnya begini, matematika. Tadi Ibu memberi contohnya biologi sih ya. Kalau matematika bisa langsung saya jawab. Matematika itu memang banyak dipakai di bidang-bidang yang lain ya. Nah, selama ini memang yang saya lihat banyak peserta yang dulu alumni Olimpiade di sekolah menengah itu masih tertarik pada saat kemudian di universitasnya dia bukan di bidang yang sama gitu ya, katakanlah di matematika dia ikut dan ternyata mampu berprestasi. Kalau bagi kami yang bidang matematika itu tidak masalah karena selama ini juga mungkin di prodinya dia memang mendapatkan mata kuliah itu ya, mata kuliah matematika saya pikir pasti ada paling tidak 3 atau lebih dari atau 5 SKS itu selalu ada untuk tadi khususnya di teknik mesin juga mestinya ada paling tidak ada matematika untuk teknik misalnya ya. Nah, selama ini sih tidak masalah dan kalau lolos ya disertakan. Tapi kalau yang biologi itu tadi ya saya tidak tahu nih karena memang teknik mesin nampaknya ada mata kuliah biologinya gitu ya atau enggak, gimana Pak Miftah, mangga? Terima kasih Bu Siti. Tadi sudah disampaikan ya di awal waktu ada pertanyaan yang serupa ya. Bidang yang agak jauh, kemudian mengambil tes untuk bidang yang ada di IPA ini. Jadi sebenarnya kan di awal disampaikan bidang IPA dan yang relevan. Ketika kita melihat relevansi, kita juga tidak kemudian secara umum, tetapi relevansi terhadap bidang-bidang tersebut. Kalau misalkan saja bidang biologi, relevansinya dengan teknik mesin, kira-kira Ibu mungkin bisa menilai ya. Kemudian kalau memang itu akan disertakan, silakan saja itu kebijakan dari perguruan tinggi, tetapi tentunya perguruan tinggi nanti bisa menghitung mahasiswa ini akan bisa terus atau tidak gitu. Jangan-jangan ada yang perlu dikoreksi di dalam seleksi di tingkat perguruan tingginya. Ya, mahasiswa non biologi itu bisa masuk ke dalam termasuk ke dalam kelompok atau mahasiswa yang tidak mengikuti KNIPA. Jadi prinsip sebenarnya akan saja disebutkan kalau memang perguruan tinggi punya perhitungan bahwa mahasiswa ini akan bisa bersaing. Tetapi tentunya sayang ya, jatah yang 5 orang ini kalau ternyata yang satu ini menyelesaikan sampai tingkat nasional. Saya sih menyarankan mungkin perlu dilihat kembali ya Bu ya, seleksi di tingkat perguruan
Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Siti dan juga Bapak Miftahuddin atas jawaban dari pertanyaan Nur Nailis. Baik Sobat Prestasi, pertanyaan dari Nur Nailis menjadi pertanyaan penutup pada sesi diskusi hari ini. Sobat Prestasi, demikianlah agenda sosialisasi pada hari ini. Semoga apa yang dijelaskan oleh narasumber kami dapat membantu calon peserta KN MIPA untuk menyusun strategi dan mempersiapkan diri menghadapi KN MIPA tahun 2021 nanti. Selamat berjuang dan jangan lupa jujur itu prestasi. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Bila ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Saya Nur Syahbani, selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya kembali kepada Mbak Dina Fitriani selaku pembawa acara. Mbak Dinda masih di mute. Mikrofonnya masih di mute. Oke. Ya. Sudah terdengar ya Bu suaranya? Ya. Sudah. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Nur Syahbani dari Universitas Negeri Jakarta sebagai moderator yang memandu panel narasumber hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada para narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Ibu Juri KN MIPA dan juga Bapak Dean Apriana Ramadan atas pemaparan materi mengenai teknis pelaksanaan kompetisi nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam KN MIPA, serta diskusi tanya jawabnya banyak sobat prestasi yang antusias bertanya. Bagi sobat prestasi yang ketinggalan mengikuti sosialisasi KN MIPA ini, rekaman sosialisasi KN MIPA dapat dilihat kembali di kanal YouTube Pusat Prestasi Nasional. Silakan di-subscribe. Dan untuk informasi lebih detail mengenai panduan dan pendaftaran, dapat diakses di website pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id. Dan kami juga aktif mengupdate informasi terkini mengenai kompetisi di Pusat Prestasi Nasional pada sosial media kami, yaitu di IG, Facebook, dan TikTok @puspresnas. Silahkan di-follow. Baik, demikian rangkaian acara sosialisasi KN MIPA 2021 pada hari ini telah selesai dilaksanakan. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan sosialisasi ini. Sampai ketemu di KN MIPA 2021. Semangat KN MIPA 2021 serentak bergerak mewujudkan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Indonesia Jaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.